Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ranti Junisa, NIM 2011270019, Prodi Tadris IPS semester 2, dengan dosen pengampu Sepri Yunarman, MSI. Mata kuliah pengantar ilmu sosiologi. Baiklah, adapun materi yang akan saya bahas pada makalah saya tentang perubahan sosial, yaitu perubahan sosial yang ada di Desa Selika. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima. Karena adanya perubahan sosial, kondisi geografi, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya difusi atau penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial itu sendiri adalah perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Setiap individu atau masyarakat pastinya mengalami perubahan baik di lingkungan maupun keluarga. Sebagai contoh, perubahan sosial dari masyarakat berburu menjadi menetap lalu menuju masyarakat makmur. Desa Selika adalah sebuah desa yang terletak di kawasan Provinsi Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Kaur, Tanjung. Pada dasarnya, setiap yang hidup, yang dihuni akan mengalami perubahan, baik itu dari segi kehidupan masyarakat yang dulu awam. Semakin berkembangnya zaman, manusia akan senantiasa bergerak mengikuti perubahan tersebut. Seperti contohnya, saya mencoba membuat sebuah referensi dari pengamatan di lingkungan saya, yaitu Desa Selika. Seiring berjalannya waktu, perubahan demi perubahan terjadi, baik dalam segi pekerjaan, pendidikan, tata hidup, bahkan budaya. Jika saya tinjau dari tata kehidupan, misalnya, zaman dahulu manusia bagian hanya berjalan kaki. Namun sekarang banyak menggunakan mobil dan motor. Selanjutnya, seperti yang saya bilang pada makalah, yaitu dapat dilihat keadaan lahan sekarang banyak ditanami dengan pohon sawit, dan bahkan lahan untuk petani menggarap sawah telah ditempati rumah penduduk. Bisa dilihat sendiri yang dulunya mayoritas penduduk Desa Selika adalah petani menanam padi, sekarang sudah berganti menjadi kawasan sawit. Tidak hanya itu, jika saya amati dari segi pekerjaan, dulu mayoritas penduduk Desa Selika adalah petani, kini sudah nampak jelas pekerjaan sebagai petani tidak eksistensi seperti dulu lagi. Lahan pun sudah banyak yang diganti dengan tanaman sawit. Bahkan sekarang pekerjaan penduduk banyak ditemui membuka bisnis kecil-kecilan atau berdagang, dan bahkan ada banyak PNS. Tentu saja dalam kasus tersebut ada faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial yang terjadi di desa saya. Layaknya yang terjadi dalam sebuah proses, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat terjadinya perubahan sosial masyarakat. Faktor tersebut dapat memicu suatu proses perubahan sosial menjadi lebih cepat maupun sebaliknya. Faktor tersebut dapat memicu suatu proses perubahan sosial menjadi lebih cepat maupun sebaliknya. Misalnya, satu, kontak dengan sesama lingkungan desa setempat, sikap sistem pendidikan yang maju, keinginan untuk maju, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, sistem pelapisan masyarakat terbuka, orientasi ke masa depan. Untuk faktor penghambat perubahan sosial itu adanya kurang hubungan dengan masyarakat lain, masyarakat yang bersikap tradisional,
pendidikan yang rendah, adanya kepentingan yang tertanam kuat, ketakutan akan terjadinya kegoyahan integrasi, prasangka buruk terhadap unsur yang budaya asing, hambatan ideologi. Tidak hanya faktor pendorong dan penghambat, perubahan sosial juga mempunyai penyebab dan dampak. Faktor penyebab perubahan sosial di Desa Selika dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal. Pemicu perubahan sosial yang ada di Desa Selika merupakan faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, baik yang berupa kolektif maupun individu. Dalam faktor internal terdapat 4 hal menjadi penyebab terjadinya perubahan sosial pada masyarakat. 1. Perubahan jumlah penduduk atau populasi. 2. Adanya penemuan atau inovasi baru. Lahirnya penemuan dan inovasi baru sangat mempengaruhi perubahan yang terjadi di masyarakat. 3. Terjadinya pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat karena ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem pemerintahan desa. Selanjutnya, faktor eksternal itu sendiri ada 3. 1. Perubahan lingkungan alam. 2. Pengaruh budaya masyarakat lain. 3. Perkembangan iptek. Untuk dampak perubahan sosial itu sendiri dibagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif. 1. Menjadi masyarakat yang lebih maju dengan teknologi modern. 2. Pendidikan masyarakat lebih tinggi. 3. Nilai dan norma baru yang lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. 4. Teknologi yang berkembang pesat. Dampak negatif. 1. Hilangnya budaya lokal. 2. Hilangnya jati diri desa lokal, kearifan lokal. 4. Eksistensi adat istiadat berkurang. 5. Terjadinya kesenjangan budaya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah perubahan sosial merupakan salah satu tema besar dalam kajian studi sosiologi. Dalam perspektif sosiologi, perubahan sosiologi dipahami sebagai proses arti perubahan sosial akan selalu menjadi sepanjang masa mengingat masyarakat pun terus bergerak, berkembang, dan berubah. Dan Desa Selika adalah sebuah desa yang terletak di kawasan Provinsi Bengkulu yang senantiasa mengikuti perubahan yang terjadi. Seperti yang saya amati dan saya contohkan menjadi sebuah referensi makalah dan dalam video